Disadari atau tidak, peralatan dalam kehidupan sehari-hari seperti TV, speaker, bel rumah, dan berbagai peralatan lainnya menggunakan magnet sebagai komponen utamanya. Tahukah kamu apa itu magnet, bagaimana sifatnya, serta bagaimana cara membuat magnet? Simak video ini sampai tuntas. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Di dalam benda yang mengandung magnet terdapat partikel elementer yang tersusun rapi. Partikel elementer ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Dalam benda yang tidak memiliki magnet pun tetap memiliki partikel elementer. Hanya saja susunannya tidak teratur dan tersebar secara acak. Dalam kehidupan sehari-hari ada benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Sedangkan benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut paramagnetik. Contohnya magnesium, molibdenum, dan litium. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang disebut diamagnetik. Contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Tahukah kamu, kita juga bisa membuat magnet sendiri secara sederhana. Ada 3 cara dalam membuat magnet, diantaranya digosokkan searah, dialiri arus listrik, dan diinduksi. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap agar partikel elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Setelah digosokkan secara searah, maka besi dapat menjadi magnet sementara, di mana memiliki kutub utara dan kutub selatan. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau searah. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Mengapa arus searah? Karena arus searah dapat menyamakan arah partikel elementer pada besi atau baja. Gejala elektromagnetik sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Selain dapat membuat magnet, kita juga dapat menghilangkan sifat magnet suatu bahan, yaitu dengan 3 cara: memukul-mukul magnet, membakar magnet, dan mengaliri magnet dengan arus bolak-balik atau arus AC. Tahukah kamu bahwa bumi merupakan magnet raksasa? Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet.
Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut sudut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet ini, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi dan membentuk plasma lemah. Cahaya indah plasma lemah inilah kemudian yang dikenal dengan istilah aurora. Pernahkah kalian melihat aurora secara langsung? Aurora dapat diamati secara langsung pada kedua kutub bumi, yaitu pada kutub utara dan kutub selatan. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.